Halo, selamat pagi. Perkenalkan aku Keisha. Saat ini aku semester 6 dan kali ini aku akan memberikan ide penelitian aku yaitu rancang bangun platform job matching lulusan baru berbasis website dengan pemetaan kompetensi SKKNI dengan capaian mata kuliah inti. Next. Nah, dari latar belakangnya itu sendiri, aku melihat nih adanya kesenjangan antara lulusan baru yang baru mau lulus ataupun yang udah lulus itu tuh masih banyak gapnya gitu. Banyak yang pengangguran dari sisi itu juga perkuliahan, dari sisi industri juga gimana. Nah, dari gap-gap itulah aku akhirnya menemukan masalahnya. Nah, ternyata banyak banget mahasiswa tuh masih belum tahu tentang dirinya itu arahnya mau kemana. Padahal dari nilai yang dia udah dapatkan selama 4 tahun atau 3,5 tahun kuliah, dia tuh bisa melihat value nilai dia itu seperti apa dan arahnya mau kemana di bidang industri. Kayak gitu. Next, nah dari situ merumuskan masalahnya, akhirnya aku bagaimana sih kita merancang dan membangun platform job matching berbasis website yang dimana udah bisa mengekstrak langsung nih dari nilai transkrip akademik menggunakan berbasis SKKNI yang dimana ini udah standar nasional Indonesia dan menyajikan lowongan kerja secara real time. Nah tujuannya ini untuk mengimplementasikan algoritma pemetaan mata kuliah inti berdasarkan standar SKKNI bidang Kominfo yang udah jelas dan udah dipatenkan oleh pemerintah. Lalu dari segi manfaatnya, bagi lulusan baru tuh jadi mempermudah pemetaan potensi diri dan mempercepat proses mendapatkan pekerjaan yang relevan. Jadi dengan adanya platform ini, dia nggak cuma hanya bisa tahu diri dia cocok ke website developer kah, atau analis kah, atau bisnis analis. Dia jadi tahu nih pekerjaan yang cocok di bidang itu apa gitu. Kayak underwriting itu tuh nggak ada kan, kita kadang nggak tahu underwriting itu apa sih, itu apakah cocok di bidang IT atau enggak. Padahal itu underwriting itu masuk ke dalam data analis kayak gitu. Nah, dari segi fakta literatur atau gapnya itu kita bisa lihat nih. Aku coba baca satu ya. Yang pertama ada Mande and Mauri 2022. Dia bilang algoritma klasifikasi terbukti presisi dan objektif dalam memprediksi jalur karir mahasiswa berdasarkan dasar histori nilai akademik dan mengatasi mismatch atau kesenjangan antara undereducated ataupun overeducated yang akhirnya memberikan wage penalti gitu. Jadi kita kerjanya banyak tapi gaji kita dikit. Nah, itu adanya wage penalti. Nah, itu bisa kita bahas lagi nantinya. Nah, dari gap penelitiannya yang berbeda dari aku tuh adalah dari penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan 3 fungsi utama, yaitu dimulai dari mengekstraksi data nilai otomatis secara instan, pemetaan SKKNI hingga menyajikan lowongan secara real time kayak gitu. Nah, tahapan penelitian aku menggunakan um, metode waterfall yang pastinya karena ini udah tersusun ya, mulai dari mana identifikasi masalah, studi literatur dan seterusnya. Jadi itu udah emang gapnya tuh levelannya udah standar gitu. Nah, aku juga menggunakan MySQL, React.js yang sekarang lagi populer di kalangan industri, Fast API dan juga pastinya Python. Nah, untuk indikator capaiannya itu aku next aja karena ini kayak di dalamnya nanti ada analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian itu udah masuk ke dalam waterfall. Next, nah tinjauan studinya nih dari yang sebelum-sebelumnya kita bisa lihat nih career prediction klasifikasi based on academic performance and skill. Nah tujuan itu membuktikan bahwa algoritma klasifikasi komputasi dapat memprediksi jalur karir mahasiswa secara presisi dan objektif berdasarkan cenderung skill dari data story nilai akademik untuk mengatasi mismatch. Nah perbedaan dari punya aku sendiri adalah penelitian terdahulu berfokus pada klasifikasi ataupun Pythonnya machine learning untuk sekedar memberikan prediksi atau panduan arah karir. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan langsung dengan pencarian lowongan secara real time. Karena website aku nanti ada 3 fungsi utama yang belum ada di website-website lainnya nantinya. Next. Nah, dari tinjauan studi yang kedua, aku coba ngambil dari intelligent job matching using machine learning. Mengembangkan model intelligent job matching memanfaatkan teknik pembelajaran machine learning untuk memetakan dan menghubungkan profil kalian kandidat dengan persyaratan kerja secara otomatis guna meminimalisir kesalahan jenjang karir. Nah, perbedaan dari aku, penelitian terdahulu itu menerapkan algoritma pencocokan cerdas skala global untuk menghubungkan profil kalian kandidat secara umum. Sedangkan penelitian aku itu ada batasannya, yaitu 5 profesi IT dengan standar SKKNI. Nah, temuannya itu adalah pengembangan platform job matching lulusan baru berbasis web dengan fitur yang pertama, mengekstrak data transkrip akademik secara otomatis dan juga yang kedua, pemetaan ini tuh untuk mahasiswa yang sudah memiliki yang sudah melakukan semester 1 sampai semester 6 ataupun yang sudah mau lulus gitu ya. Dan 5 profesi utamanya itu ada sistem analis, bisnis analis, data analis, application develop dan juga software quality assurance yang sudah familiar gitu. Nah, di sini ada resitasi finalnya yang udah saya temukan, yaitu ada lulusan melakukan regis pastinya, login, PDF-nya, harus punya PDF-nya, lalu bisa melihat hasilnya dia tuh presisinya kemana sih arah jenjang karirnya, terus diberikan juga lowongan kerja menggunakan API dan juga mata kuliah ini tuh bisa admin bisa mengelola berdasarkan SKKNI. Dan sisi admin juga aturan pemetaan mata kuliah dan SKKNI pastinya ada standarnya. Nah, admin dapat juga mengelola data lulusan dan juga admin memantau dashboard keterserapan lulusan, apakah ini benar-benar berguna untuk lulusan dari prodi sistem informasi sendiri gitu. Nah, dari non fungsionalnya itu pastinya user friendly yang bisa diakses menggunakan handphone ataupun laptop gitu. Nah, pastinya responsif kayak gitu.
Nah, dari sisi use case-nya itu ada dua sisi. Yang pertama ada lulusan baru atau juga adminnya. Lulusan baru itu mengunggah transkrip nilai aja nih. Nah, nanti kan di dalam mengunggah transkrip nilai dia tuh mengekstra datanya nih, sistemnya. Dan dia melihat hasil ekstraksi nilainya, lalu melihat hasil pemetaan SKKNI-nya cocoknya dari standar nasional. Nah, dia juga bisa melihat rekomendasi lowongan kerja yang dimana ini tuh menarik data lowongan kerja ada via API gitu. Nah, kalau dari sisi adminnya, yang pastinya ada login juga, sama-sama ada login. Lalu dari sisi admin itu mengelola data master datanya matkulnya, 5 profesi utamanya dari SKKK ini dan juga matkul-matkul utama dari prodi sistem informasi dan juga pengelolaan pemetaan mata kuliah dan SKK ini mengelola data lulusan, melihat dashboard keterserapan lulusan ini berguna banget atau enggak kayak gitu. Nah, dari sisi diagram activity pastinya ada dari pengguna dan juga ada dari adminnya. Nah, dari pengguna ini ada regis, ada mengunggah, ada mengekstraksi data transkrip, melihat hasil transkrip nilai, lalu dia juga bisa memproses dan melihat pemetaan SKKNI, melihat rekomendasi lowongan kerja. Nah, dari sisi admin dia tuh mengelola master datanya, lalu mengelola aturan pemetaan, mengelola data lulusan, dan yang terakhir dapat melihat dashboard keterserapan lulusan. Jadi admin bisa melihat ini websitenya berguna untuk mahasiswa sistem informasi, prodi sistem informasi atau tidak. Jadi nanti ada tampilan grafik atau ringkasan angka statistik melihat visualisasi statistik keterserapan lulusan gitu. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dari aku. Terima kasih.